Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, salam sejahtera untuk kita semua. Eh, Selamat Hari Raya Idul Fitri bagi adik-adik yang merayakan. Minal aidin wal faizin. Mohon maaf lahir dan batin, gitu ya. Oke, sehat semua? Siap, Pak. Siap-siap, Pak. Siap-siap, Pak. Oke, oke, kita akan melanjutkan dari pelajaran kita tempo hari atau minggu lalu terkait dengan analisis bangkitan perjalanan. Minggu lalu saya sudah berikan materi dan beberapa tugas terkait dengan materi tersebut. Ah, saya akan review apakah ada pertanyaan atau kendala yang kalian hadapi pada materi sebelumnya. Silakan kalau ada yang mau bertanya. Oke, sebagai review kita kemarin bahas tentang analisis bangkitan, di dalamnya kita bicara masalah pemodelan, kemudian kita lanjutkan dengan apa itu model dan aplikasi terkait dengan pemodelan lalu lintas yang bisa dipergunakan. Oke, nanti di Poltrada kita akan bicara masalah visim sama visum. Kemudian kita lanjutkan masalah four step model di mana ada bangkitan perjalanan, distribusi perjalanan, pemilihan moda, dan pembebanan lalu lintas gitu ya. Oke, kemudian kita lanjut ke bangkitan perjalanan dan tarikan perjalanan. Kemudian apa itu bangkitan, apa itu tarikan. Oke, kemudian kita bahas masalah faktor-faktor analisis dari bangkitan perjalanan, yaitu nanti faktor pertumbuhan, regresi linear berganda, analisis kategori silang, gitu ya. Kemudian kita bicara masalah faktor pertumbuhannya seperti apa. Kemudian kita bicara masalah contoh ini sudah bisa sepertinya aman, tidak ada masalah. Kemudian kita latihan. Kemudian kita beranjak kepada model regresi linear. Regresi linear ini ada dua, yaitu regresi linear sederhana, di mana variabel bebasnya itu hanya yang tertinggi saja korelasinya. Sedangkan regresi linear berganda itu ada beberapa variabel bebas yang diikutkan dalam model tersebut, di mana variabel bebas ini mempunyai kriteria korelasinya lebih dari 0,6 atau mempunyai indikasi kuat dan sangat kuat korelasinya. Oke, cara untuk melakukan analisis regresi atau korelasi, setelah lagi kita lihat ini data, ini garis regresi, dan hubungannya seperti apa gitu ya. Kita lihat uji kecukupan data, uji korelasi, dan linearitas gitu ya. Uji korelasi tadi yang ada hubungannya dengan regresi linear tersebut. Oke, seberapa kuat hubungannya itu kita bisa lakukan ujinya gitu ya. Nah, oke, seperti ini korelasinya kalau dibuat secara manual gitu ya. Oke, ini juga kemarin sudah kita bahas. File Excel-nya juga udah diterima deh, yang ini. Bang, untuk Excel-nya belum ada, Pak. Oh, Excel-nya belum ada ya. Oke, nanti saya akan apa namanya? eh, lampirkan file Excel-nya. Caranya ya seperti eh, di video kemarin, ya, ini adalah variabel bebas, ini variabel terikat, ini nanti kita kalikan X dan Y-nya, N-nya itu banyaknya data gitu ya. Oke, ini penjumlahan dari seluruh variabel. Bebasnya ini penjumlahan seluruh variabel terikatnya. Ini akarnya keseluruhan ya, akarnya keseluruhan berarti akar dari nilai X dan dikali akar dari nilai Y. Seperti itu ya. Oke. Kemudian kita akan lihat nilainya, apakah nilainya sangat tinggi, apa cukup, apa rendah, sangat rendah. Kalau nilai korelasinya
nilainya 0,6 sampai 1, berarti dia sangat tinggi. Kemudian ini yang bisa kita pakai, apakah nanti menggunakan regresi sederhana atau regresi berganda. Kalau sederhana berarti kita pakai nilai yang paling tinggi hubungannya. Hubungannya apa aja gitu ya? Hubungan antara jumlah perjalanan dengan variabel bebasnya. Variabel bebasnya ada 3 gitu. Yang pertama jumlah pertumbuhan penduduk, jumlah penduduk, kemudian pendapatan sama kepemilikan kendaraan. Nanti kita lihat hubungannya masing-masing mana yang paling kuat. Kalau menggunakan regresi berganda berarti seluruh komponennya kita akan uji korelasinya. Kalau nanti mempunyai nilai kuat, nilai tarik kuat atau korelasinya kuat, mempunyai nilai 0,6 sampai 1 gitu ya. Beberapa, misal kalau semuanya, berarti semuanya kita pakai X1, X2, X3. Kalau hanya X1, X2 aja yang paling kuat, kita pakai X1 dan X2 gitu ya. Oke. Dalam Excel-nya mungkin coba saya stop share dulu. Oke. Bentar saya coba bukakan. Oke. Nah, model Excel-nya itu seperti ini. Oke, bisa lihat ya. Oke, jadi misalkan saya punya jumlah perjalanan seperti ini. Kemudian ini namanya Y, ini X1, ini X2 misalkan gitu. Kalau pendapatan nanti misal X3. Saya anggap ini contohnya adalah ini Y. Nah, jumlah perjalanan berarti ini variabel terikat. Nah, variabel terikat itu adalah variabel yang nilainya dipengaruhi oleh variabel bebas. Variabel bebasnya adalah jumlah keluarga dan jumlah kendaraan yang dimiliki. Ini didapat dari mana? Dari survei HI. Kita tanya anggota keluarga di sana berapa orang, jumlah kepemilikan kendaraannya berapa aja, jumlah perjalanan di seluruh keluarga berapa. Nah, ini data yang kita peroleh pada saat survei HI. Nah, kemudian kita akan membuat sebuah perhitungan manual korelasi antara jumlah perjalanan dengan jumlah keluarga. Nah, karena ada rumus seperti ini, ya kita akan identifikasi satu-satu. X kali Y, misalkan ini X kali Y, ini ada X kuadrat, kemudian Y kuadrat. Kemudian kita cari seperti ini. Nah, ini ada jumlah X kali Y-nya kita kalikan, baru kita jumlahkan di sini. Kemudian XI-nya dijumlahkan semua, berarti ini jumlahkan semua. Y-nya dijumlahkan, berarti Y-nya dijumlahkan di sini nilainya. Nah, nanti dikalikan ini N-nya adalah jumlah keseluruhan data, berarti ada 6. 6 dikali jumlah X kali Y dijumlahkan, berarti di sini. 6 dikalikan nilai yang ada di sini. Itu ya, contoh ini dikali Y-nya. Kemudian ini dijumlahkan. Setelah itu nanti nilai ini dikalikan dengan ini dapat nilai yang di sini. Kemudian nilai XI, nah berarti ini dijumlahkan. Oke. Yang ini yang dijumlahkan. Oke. Seperti itu. Nah, kita kalikan 54 dikali 32. Nah, hasil ini 236 dikali 6 itu dikurangkan 54 kali 32. Dapat yang bagian atas. Yang bagian bawah selesaikan sama seperti cara di atas. Kalau XI kuadrat dijumlahkan berarti XI kuadrat dulu sama dengan X-nya dikuadratkan. Nah, kemudian dicari keseluruhannya, kemudian ini dijumlahkan.
dengan sum. Seperti itu. Nah, ini nilai ini dikalikan dengan nilai jumlah data, berarti 99 kali 6. Dapat di sini. Kemudian jumlah XI dikuadratkan. Jumlah XI ini dikuadratkan, gitu ya. Sorry, ini sudah saya ini taruh di sini. Taruh di sini, XI kuadrat sama dengan nilai ini dikuadratkan. Dapat nilai ini. Oke. Nah, nilai N dikali XI kuadrat, gitu ya. N di 99 kali 6 dikurang dengan 529, itu nilai itu diakarkan. Kemudian dikalikan dengan ini, N kali Y kuadrat, gitu ya. Nah, ini Y-nya dikuadratkan. Sama dengan ini dikuadratkan. Dapat nilai ini. Kemudian N jumlah Y kuadrat, gitu ya. Oke, dikurangi jumlah Y dikuadratkan. Oke, sorry, ini Y kuadrat. Ini Y pangkat 2. Kemudian ini oke, jumlah Y kuadrat berarti di sini. Sama dengan oke, ini Y ini dikalikan dengan 6, N dikurangkan ini 2916. Nah, hasil dari ini kita dapat R-nya berapa, gitu ya. Itu kalau perhitungan dengan manual. Kemudian pakai Excel gimana, Pak? Pakai Excel lebih gampang. Nah, ini sama dengan korelasi. Oke, yang mana dikorelasikan antara perjalanan tadi? Nah, ini dilihat di sini, ini titik koma apa koma, sesuaikan dengan di komputer kalian. Kalau di komputer saya titik koma dengan jumlah anggota keluarga. Gitu. Enter, nah dapat 0,95. Nah, ini kalau pakai Excel. Nah, kenapa nggak pakai Excel aja Pak Iwan? Nanti kalau PKL silakan pakai Excel deh. Tapi kita namanya proses belajar, nggak akan tahu bagaimana dapat 0,95 itu kalau kita tidak buat secara manual. Ini kalkulator, ketika kalian belajar di SMP, tapi di SD kalian diajarin bagaimana 2 tambah 2 dan 12 tambah 12 itu bisa sama dengan 24. Nah, seperti itu ya. Ini silakan menggunakan Excel nanti kalau sudah PKL, tapi pada saat ini silakan kita akan menemukan bagaimana perhitungan itu bisa berjalan dengan menggunakan perhitungan manual. Seperti itu. Nah, ini juga sama. Kalau ini dengan anggota keluarga, ini perjalanan dengan kendaraan terakhir, anggota keluarga dengan kendaraan. Bagaimana korelasinya? Nah, ini silakan kalau ini jumlah perjalanan dengan keluarga ya sama aja. Korelasi. Nah, ini sebagai ini aja kita. Bagaimana memastikan bahwa perhitungan secara manual kita itu sudah benar apa belum R-nya. Nah, ini terakhir korelasi antara keluarga dan jumlah kendaraan seperti itu. Bentar. Nah, ini. Nah, ini berarti sama ini sama-sama kuat gitu ya perjalanannya. Nanti kita gunakan misalkan kalau pakai linear sederhana misalkan kan pakai X-nya cuma satu yang paling kuat, berarti kita pakai jumlah perjalanan dan jumlah keluarga saja yang kita pakai. Oke, kemudian kita uji linearitas. Yang paling besar itu kan perjalanan dan keluarga nih. Nah, pakai uji linearitas, kita balik lagi ke presentasi. Di situ terlihat bahwa oke. Nah, ini udah dapat. Nah, sekarang kita akan melihat bagaimana persamaan regresinya, gitu ya. Ini contoh nih, bahwa Y dengan X1 dapat 0,8, Y dengan X2 kita dapat 7,5, X1 dengan X2 kita dapat 0,7. Pada regresi sederhana, kita hanya membutuhkan satu nilai X atau variabel
bebas yang paling kuat, yaitu X1 berarti dapatnya. Jadi nanti kita akan dapatkan Y sama dengan A tambah B X1. Gitu ya. Nah, nilai A dan B itu didapat dari mana? Gitu ya. Didapat dengan perhitungan seperti ini, gitu ya. Sebentar. Nah, ini ya. Oke, perhitungannya adalah seperti ini. Nilai A rumusnya ini, nilai B juga rumusnya ini. Silakan dimasukkan dengan cara seperti yang tadi, gitu ya. Ini YI berarti jumlah seluruh YI. Ini X kuadrat dulu didapatin datanya, baru dijumlahkan seluruh datanya. Gitu ya. Ini jumlah seluruh X-nya. Ini X dan Y dikalikan dulu, baru dijumlahkan. Nah, ini N jumlah data dikali XI kuadrat, berarti X-nya dikuadratin dulu dijumlahkan, dan ini jumlah X-nya dikuadratkan. Beda ya ini dengan ini. Nah, baru dapatin A, begitu juga dengan B. Baru nanti dapat A dan B-nya dimasukkan ke dalam rumus, sehingga kita dapat Y sama dengan A dikali B, X. Gitu. Itu artinya apa gitu ya? Ketika kita menemukan kenaikan nilai X1 atau variabel bebasnya, itu akan mempengaruhi jumlah perjalanan di wilayah tersebut dengan nilai A ditambah B dikali X. Gitu. Ya, itu namanya model regresi linear sederhana. Oke, seperti itu. Kemudian saya tadi ada hal yang saya skip, yaitu compounding faktor. Ini fungsinya untuk apa? Ini fungsinya untuk meramalkan jumlah tahun rencana ketika kita mempunyai jumlah jumlah data di tahun dasar, gitu ya. Ini tahun dasar kita, tahun dasar kita, ini tahun rencana kita mau misalkan bagaimana pertumbuhan data tersebut ketika tahun dasar kita ada 2024 dan kita mau 2030 itu sebesar apa, gitu ya. Rumusnya adalah P0 dikali 1 ditambah I di pangkat N. I itu adalah tingkat pertumbuhannya, N itu adalah tahun yang direncanakan. Contoh, di 2024 menuju 2030 berarti berapa tahun itu? Kan 6 tahun, berarti N-nya sama dengan 6. Gitu ya. Oke, jadi tahun perencanaan itu berapa tahun dari sekarang, itu N. Gitu ya. Oke, seperti itu. Nanti kita bisa cari data itu kalau saya punya contoh latihan seperti ini, silahkan dicari. Oke, itu yang review pertemuan kemarin. Silakan kalau ada yang mau di apa namanya ditanyakan, silakan. Ada yang ditanyakan? Ada? Saya belum, Pak. Ya, oke. Kalau belum, Pak. Saya akan lanjutkan dengan contoh penerapan dari bangkitan dan tarikan perjalanan, gitu ya. Oke, seperti ini. Oke, dengerin baik-baik. Bila perlu nanti dicatat dan apa namanya dipahami. Jika ada yang tidak dimengerti, nanti resen saja. Kita akan diskusi. Nggak usah sampai saya selesai menjelaskan. Di resen aja kalau memang ada pertanyaan. Oke, yang pertama seperti ini. Dalam penetapan zona, kita kan sudah dapat nih materi terkait dengan penetapan zona. Kemudian kita lakukan sebuah penggalian data sekunder, diperoleh nilai populasi dan jumlah kakak. Oke, zona 1, zona 2, zona 3 kita anggap seperti itu. Kita cari data BPS atau Disdukcapilnya, kita memperoleh populasi di zona 1 sebesar 17.000, zona 2 14.000, zona 3 50.000, dan zona 4 36.000. Ini kita dapat dari Disdukcapil atau BPS. Kemudian kita cari jumlah kakaknya. Jumlah kakaknya ini tidak serta-merta, biasanya di sana 4, ya nggak bisa gitu. Ya, data ini dikeluarkan juga dari Disdukcapil atau BPS bahwa di sana terdapat berapa sih rata-rata jumlah anggota keluarga di dalam satu kepala keluarga, gitu ya. Setelah dirata-ratakan misalkan ketemu angka 3,6 atau 4,2, itu artinya di sana ada yang punya jumlah keluarga 4 orang, 5 orang, mungkin 1 orang atau 6 orang, sehingga dirata-ratakan jumlahnya adalah
4,2 misalkan. Sehingga nanti populasi ini dibagi dengan angka tersebut, diperolehlah jumlah kakak kepala keluarga. Nah, ini sebagai benchmarking kita. Ketika kita nanti melakukan survei HI, kita akan tanya kepala keluarganya saja sudah bisa mencerminkan berapa data yang kita akan butuh. Gitu ya. Paham ya? Oke, kemudian kita dapat jumlah kakak. Habis itu kita akan lakukan pemetaan lagi. Ini tadi yang warna abu. Sekarang kita ke warna kuning. Warna kuning ini adalah sebuah sampel populasi sesuai dengan Bruton. Ingat ya, Bruton itu kemarin sudah ada bahwa dari sekian penduduk digunakan jumlah sampel yang dianjurkan berapa, minimumnya berapa. Gitu ya. Kalau dianjurkan 10%, itu berarti gitu ya, populasinya ini dikalikan dengan 10%, ini dianjurkan. Terus bolehkah minimum? Boleh. Nah, ya, minimumnya sebesar 1:1 satu tergantung dari datanya ya. Data ini yang digunakan. Nah, kemudian kita peroleh ini contoh bahwa dapatnya 2,85 bahwa sekian. Nah, data yang kita butuhkan. Kemudian apakah ini dipakai sebagai target atau tidak? Ini adalah sebuah batas minimum yang harus terlampaui. Tapi boleh nggak dapat di garis itu? Boleh. Misalkan 505 dapatnya mentok di 505 boleh. Tapi tidak boleh kurang dari itu. Makanya kita harus mempunyai sebuah target lebih dari itu. Bila mana target ini nanti tercapai, puji Tuhan berarti seluruh sampel minimumnya dapat terpenuhi. Namun kalau target ini kurang, tapi minimumnya terlampaui juga tidak apa-apa. Yang penting minimumnya terlampaui dan kita punya target bahwa sekian yang harus kita peroleh. Ya, nanti targetnya silakan. Pokoknya bagaimana caranya ketika nanti data yang terambil itu dan beberapa data-data yang tidak baik atau apa ya, tidak sesuai gitu kriterianya, kita buang, kemudian kita ambil data yang baik, kemudian direkapitulasi kecukupan datanya. Kalau datanya sudah cukup di atas minimum, silakan itu digunakan. Gitu ya. Terus apakah yang diambil ini harus sesuai dengan ini? Boleh. Kurang asalkan harus di atas minimum. Gitu ya. Oke, ini sampel populasi dan ini sampel KK. Sama perhitungannya seperti itu, namun hanya angka yang dipakai rujukan adalah angka ini. Oke, dianjurkan berapa, minimum berapa, yang diambil berapa. Oke, kita sudah dapat nih pemetaan seperti ini sebelum kita lakukan sebuah survei ke lapangan. Nah, kemudian kita lakukan survei pertama. Survei pertama kita diperoleh nilai ini. Misalkan gitu ya. Anggap aja ini adalah sebuah sampel KK. Oke, sampel KK kita minimumnya 126, targetnya 131, namun peroleh 114. Boleh apa tidak? Siap. Tidak, Pak. Siap tidak. Tidak ya, karena minimumnya tidak terpenuhi. Oke, kemudian karena tidak terpenuhi harus turun lagi ke lapangan untuk pemenuhan data sampel sesuai dengan minimum yang dianjurkan, gitu ya. Di minimum yang harus ditetapkan. Oke, seperti itu. Nah, anggap saja ini sudah terpenuhi, gitu ya. Anggap saja terpenuhi. Oke, kemudian kita lakukan persentase. Oke, kita lakukan persentase. Contoh misalkan, gitu ya. Ini 126. Oke, kita dapatnya 128. Oke, boleh apa tidak? Siap boleh, Pak. Siap, boleh, Pak. Nah, ini dapatkan persentasenya 128 terhadap jumlah rujukannya, misalkan 4.426 gitu ya. Jadi 128 dibagi 4.426, dapatlah persentasenya. Oke, misalkan dapat 2,5% gitu ya. Anggap ini 114 ini adalah 2,5% dari nilai rujukan. Nah, dapatkan persentasenya semuanya, kemudian kita akan mencari faktor ekspansi. Fungsi dari faktor ekspansi adalah mengubah sampel menjadi populasi. Gitu ya. Cara untuk mendapatkan faktor ekspansi adalah 1 per persentasenya ini. Jadi 1 per 2,576%. Dapat 38,5.
82. Fungsi ini adalah nanti fungsinya adalah mengalihkan data di OD matrix kita sejumlah faktor ekspansi kita untuk mengubah sampel menjadi populasi. Gitu ya. Oke, ini caranya adalah 1 per persentase ini. 1 per persentase ini, 1 per persentase ini. Nah, seperti itu. Oke, ya, dapat faktor ekspansi. Oke, sekarang cara ada yang ditanyakan terkait faktor ekspansi? Ada? Kalau enggak, kita lanjut dulu Izin, ya. Pak. Ya, Izin, Pak. ya. Untuk yang nyari presentase tadi, hasil pembagian dari mana, Pak? Ya, ini rujukan yang ini yang diperoleh dibagi dengan rujukannya. Misalkan kita kan target ini ya, target 131 misalnya. Kemudian kita dapatnya 128. Misalkan gitu. Boleh nggak? Boleh, karena di atas dari nilai minimum. Nah, karena kita dapat 128, maka datanya 128 itu berapa persen sih dari keseluruhannya gitu ya. Nah, jadi 128 dibagi 4426 kali 100. Jadinya dapatnya 2, misalkan nih, saya tidak bawa kalkulator, jadi anggap aja ini 2,576%. Nah, ini caranya seperti itu. Ya. Nah, nanti faktor ekspansinya 1 per 2,576%. Dapat faktor ekspansi. Gitu ya. Paham ya? Siap, paham, Pak. Oke. Kemudian kita lanjut dulu. Nah, ini untuk menghitung jumlah pertumbuhan yang ada di setiap variabel terikat ini. Oke, variabel bebasnya, sorry. Oke, yang pertama jumlah penduduk. Oke, di wilayah tersebut kita akan melakukan identifikasi data sekunder untuk mencari jumlah penduduknya. Contoh 2016, 17, 18, 19 gitu ya. Kita dapetin jumlah penduduknya, diperoleh data sebagai berikut. Nah, untuk mencari nilai pertumbuhannya, rata-rata pertumbuhannya, caranya seperti ini. Oke, ini 0 dulu. Oke, yang ini 6.610 itu diambil dari 292 dikurang 286. Oke, yang ini 6.380 diambil dari 299 dikurang 292,670 gitu ya. Yang ini juga sama. 6.330 diambil dari 305 dikurang 299,050. Ini ya. Ini itu adalah ini dikurang ini. Ini adalah ini kurang ini. Ini adalah ini kurang. Ya. Kemudian pertumbuhannya juga sama. Oke, pertumbuhannya adalah 6 apa namanya? 610 dibagi 292. Oke, 6.380 dibagi 299. Gitu ya. 6.330 dibagi 305. Gitu ya. Nah, nilai rata-rata ini adalah average dari semua data. Oke, rata-rata ini adalah average dari semua data. Nah, ini juga sama cara untuk mencari jumlah pendapatan atau PDRB di wilayah tersebut. Nah, awalnya sekian, terus tahun kedua, tahun ketiga, tahun keempat caranya sama. Nah, diperolehlah nilai pertumbuhan rata-ratanya sekian. Gitu ya. Oke, seperti itu ya. Oke, untuk yang PDRB itu caranya sama seperti jumlah penduduk dan jumlah kendaraan terdaftar itu juga sama. Ini dapatnya dari mana? Itu dari data sekunder, bisa dari BPS, bisa dari Dinas Perhubungan dan lain sebagainya. Oke, ada Bapeda dan lain sebagainya. Oke, ini data sekunder yang kita akan cari pertumbuhan rata-ratanya. Oke, ada yang mau bertanya terkait dengan bagaimana caranya cari nilai tingkat pertumbuhan di setiap variabel ini, jumlah penduduk, PDRB, dan kendaraan? Bisa ya? Oke, kemudian kita akan lakukan pengolahan data. Oke, pengolahan data itu seperti apa gitu ya? Nah, pengolahan data awalnya adalah seperti ini ya. Tahun dasar kita adalah 2019, gitu ya, tahun dasar kita yang ini.
2019 gitu ya, 2019 gitu ya. Kemudian kita dapatkan di zona 1 jumlah penduduknya seperti ini. Oke, kemudian tingkat pertumbuhannya seperti ini. Nah, kita gunakan rumus yang tadi, compounding faktor tadi, yang PT sama dengan P0 kali 1 tambah I pangkat N untuk cari jumlah penduduk nanti pada tahun 2020, 2021 atau tahun-tahun rencana lainnya di mendatang gitu ya. Nah, diperoleh sesuai dengan rumus tersebut nilai pertumbuhannya menjadi seperti ini. Ya, jadi kita tahu jumlah pertumbuhan penduduk akan seperti ini jika dia dengan pertumbuhan sebesar 0,016 itu di 2020-2021 seperti ini. Nah, gunakan dengan cara yang sama untuk mendapatkan nilai pendapatan penduduk. Oke, seperti ini. Benar. Oke, ini sebagai contoh aja ya. Pak, kok beda dengan data yang tadi ya? Ini sebagai contoh saja. Jadi caranya untuk mendapatkan nilai rencana itu menggunakan compounding factor dan nilai I-nya didapat dengan cara seperti yang tadi. Gitu ya. Oke. Kemudian kita dapat jumlah pendapatan di tahun 2020 dan pendapatan di 2021. Oke, ada pertanyaan untuk jumlah penduduk dan pendapatan penduduk untuk mencari bagaimana perolehan nilai tahun rencana. Yang disebut tahun rencana ini 2020, 2021, di mana tahun dasar kita adalah 2019. Paham? Ada yang mau bertanya? Silahkan dulu. Ya, paham, Pak. Oke, sekarang kita akan cari kepemilikan kendaraan. Masih ingat tadi bahwa kita pada saat menanyakan gitu ya, ini bedanya jumlah penduduk dengan kendaraan adalah pada saat di jumlah penduduk kita menggunakan data sekunder, pendapatan data sekunder, dan ini saya gunakan adalah sampel pada saat survei HI. Ya, Pak, boleh nggak menggunakan data yang ada di BPS? Boleh, gitu ya. Pertanyaannya adalah, Pak, bagaimana kalau saya menggunakan sampel yang saya tanyakan pada saat survei HI? Nah, begini caranya. Yang pertama, sampel saya pada saat saya wawancara di zona 1 terdapat kepemilikan sepeda motor sejumlah 487. Penumpangnya 232. Nah, kita kan tadi dapat faktor ekspansinya. Oke, tinggal dikalikan faktor ekspansinya. 487, ini sampel. Oke, dikalikan faktor ekspansi 38,82 jadi populasi di wilayah tersebut. Jadi sepeda motor kalau dilakukan konversi dari sampel ke populasi itu sebesar 18.906 kendaraan gitu ya. Mobil penumpang juga sama caranya. Nah, dapatlah populasi seperti ini. Oke, populasi seperti ini tinggal kita kalikan dengan tingkat pertumbuhan yang kita cari tadi. Nah, ini tahun rencana kita 2019, kita akan coba cari untuk 2021. Berarti ada 2 tahun setelah. Jadi PT sama dengan P0, ya ini 18.906, dikali 1 ditambah 0,033 dipangkat 2. Karena 2 dari 2019, 2021 adalah selisihnya ada 2 tahun setelah tahun dasar. Gitu ya, dapatlah angka ini 20.163 untuk sepeda motor dan 9.605 untuk penumpang. Nah, kita jumlahkan. Dapat jumlah kendaraan di sini. Nah, seperti itu pengolahan data ketika kita memperoleh tingkat pertumbuhan untuk mencari nilai rencana, dan ketika kita merubah dari sampel menuju populasi dengan menggunakan faktor ekspansi. Oke ya, ada pertanyaan di slide ini? Silakan. Ada? Belum, Pak. Belum ya, oke. Kemudian kita akan lihat menghitung OD matrix. Oke, OD matrix ini adalah sebuah pengolahan atau data yang diperoleh pada saat kita melakukan jumlah perjalanan yang kita
lakukan wawancara melalui wawancara rumah tangga. Diperoleh dari zona 1 ke zona 2, misalkan kita dapat di 128 jumlah perjalanan. 1 ke 3 kita dapat 132. 1 ke 4 kita dapat 105 perjalanan. Sehingga kita akan melengkapi seluruh tabel OD matrix seperti ini. Nah, ini kan berupa sampel yang berupa hasil wawancara di di lapangan. Nah, apakah wawancaranya keseluruhan masyarakat? Tidak. Sehingga ini kita sebut sebagai data sampel. Bagaimana cara mengkonversi data sampel ini menuju data populasi? Kita ingat dengan cara mengalihkan faktor ekspansi. Makanya penting sekali kita memperoleh faktor ekspansi itu dengan baik, gitu ya. Oke, kemudian caranya adalah faktor ekspansinya misalkan di zona 1 38,82 tadi ya. Tinggal dikalikan 128 dikalikan 38,82 dapat ini. 132 dikalikan 38,82 dapat ini. 105 dikalikan 38,82 dapat ini. Gitu. Dan zona 2 berbeda faktor ekspansinya. Nah, misalkan kita dapat berapa tadi ya? 40, sekian ya. Nah, kalikan ini 40, sekian, 40, sekian kali 40, sekian dapatlah ini. Zona 3 juga berbeda, zona 4 juga berbeda, tergantung dengan faktor ekspansi di masing-masing zona. Diperolehlah nilai OD matriks populasi. Ini yang gitu ya. Oke, kemudian setelah itu gitu ya. Setelah itu kita dapat nih yang ini kita sebut sebagai nilai bangkitan. Oke, yang sebelah kanan, yang sebelah bawah kita sebut sebagai nilai tarikan. Dari keempat ini, mana nilai paling besar? Ada di zona berapa dia? Oke, yang dinilai bangkitan ini, mana nilai yang paling besar? Berada di zona berapa dia? Zona 3, Pak. Ya, berarti di zona 3 mempunyai bangkitan tertinggi. Coba kita lihat dari survei tata guna lahannya ada apa sih di zona 3 itu. Oh Pak, di zona 3 terdapat jumlah pemukiman yang lebih besar, kepadatan pemukiman di sana sangat tinggi misalkan. Oh pantas bahwa di sana terdapat bangkitan yang lebih tinggi dari zona lain. Nah, kemudian di zona bawah ini gitu ya, ini adalah tarikan. Kita lihat tarikan mana yang paling besar. Oh ternyata di zona 2, bahwa zona 2 ini kita lihat tata guna lahannya apa. Oh ternyata di sana adalah pusat perbelanjaan Pak. Oh ya tes bahwa di zona 2 itu merupakan pusat tarikan terbesar di seluruh zona. Jadilah seperti ini kita rankingkan bahwa ranking 1 itu ada di zona 3 untuk bangkitan. Nah, yang ini ranking satunya ada di zona 2 untuk tarikan. Gitu. Oke, ini nanti perankingan bangkitan dan tarikan. Nah, kemudian kita akan menghitung trip rate. Trip rate itu adalah jumlah rata-rata dari perjalanan penduduk di wilayah tersebut. Oke, ini kita dapatnya dari mana? Dari penjumlahan perjalanan di zona 1. Ini penjumlahan perjalanan zona 2, jumlah perjalanan zona 3, jumlah perjalanan zona 4 dapat dari mana? Dari OD matriknya. Kemudian sampel kakaknya dapat berapa? Gini ya, ingatnya sampel kakak. Sampel kakak itu adalah sampel yang kita tanyakan, yang diperoleh ya, bukan yang target atau minimum, bukan. Yang kita peroleh di lapangan. Oke, dari sampel ini kan kita tanya nih, berapa sih jumlah perjalanan dia? Nah, ini juga sama, berapa jumlah perjalanan dia? Ini juga sama, berapa jumlah perjalanan dia? Sehingga kita akan cari nih yang ini, oke, dibagi dengan ini, kita dapatnya berapa? Ini juga ini bagi dengan berapa? Atau kita jumlahkan seluruhnya, ini jumlahkan seluruhnya, kita dapat 2683, 5074 dibagi 2683. Artinya jumlah perjalanannya dibagi sampel kakaknya atau orang yang melakukan perjalanan. Jadi misalkan dengan ini sepertinya salah hitungannya. Anggap saja ini seperti ini ya, anggap saja.
Jadi 5074 dibagi 2683 itu dapatnya berapa? Berarti inilah trip rate atau rata-rata perjalanan penduduk di wilayah tersebut. Gitu ya. Ingat ya, ini yang penting di sini adalah data ini didapat dari mana, data ini didapat dari mana. Oke. Paham? Oke, terakhir baru kita lakukan analisis regresi. Analisis regresi itu kita akan mengidentifikasi dulu setiap variabelnya. Ini variabel bebas ukuran keluarga kita sebut sebagai X1, kepemilikan kendaraan kita sebut X2, pendapatan kita sebut X3 misalkan gitu ya. Ini kan data dari sekunder. Jumlah perjalanan ini kita dapat dari jumlah hasil survei HI yang kita lakukan di lapangan. Kemudian dengan melihat bahwa yang pertama korelasinya antara ini variabel bebas mana yang paling kuat, kemudian kita dapat masing-masing nilai pertumbuhannya gitu ya. Kemudian kita tetapkan misalkan yang paling kuat tadi adalah anggota keluarga, ukuran keluarga. Ukuran keluarga ini X1 berapa tingkat pertumbuhannya. Oke, berapa nilai I-nya. Nilai I ini yang digunakan untuk mendapatkan rumus nilai perjalanan pada tahun rencana. Gitu ya, nilai perjalanan ini dikalikan dengan 1 tambah I pangkat N 2019 ke 2022 berarti 3 tahun mendatang. Berarti N-nya sama dengan 3, I-nya itu berdasarkan dari nilai pertumbuhan anggota keluarganya. Diperolehlah seperti ini. Oke, kemudian ketika kita lakukan analisis linearitas gitu ya, yang tadi ya uji linearitas antara jumlah perjalanan ini dengan ukuran keluarga ini, yang tadi notasinya adalah Y sama dengan A tambah BX, di mana X-nya adalah X1. X1 ini diambil dari mana? Karena ini yang paling kuat uji tariknya atau uji korelasinya, sehingga nanti A dan B-nya ini diperoleh dari uji regresi. Gitu ya. Nah, ini didapatkan sebuah rumus seperti ini, Y sama dengan 1890 tambah 61,972 XI. Inilah A, inilah B, gitu ya. Oke, seperti itu. Ini kalau dibaca artinya adalah setiap kenaikan Y, kenaikan nilai perjalanan itu diperoleh dari 1890,142 ditambah XI-nya itu dikalikan dengan 61. Misalkan XI-nya naik 1 gitu. Misalkan dari 340 dikali 61,972 ditambah 1890, itulah nilai perjalanan yang sekarang. Gitu arti dari model regresi ini. Nah, ini untuk mencari nilai Y ke Y aksen, itu Y aksen itu nilai rencana. Nah, itu juga kita dapatkan nilai bangkitan dan tarikan, kemudian bangkitan rencana dan tarikan rencana. Ini terserah kita mau uji berapa tahun mendatang, 3 tahun, 5 tahun itu mau. Nah, tapi caranya seperti itu tadi. Monggo, apa saya cepat menjelaskan atau mungkin sudah diterima penjelasan saya? Ada yang mau ditanyakan silakan. Izin Pak untuk bertanya Pak. Ya, silakan. Untuk di step 7 tadi kan ada untuk mencari jumlah perjalanan orang per hari. Nah itu cara mencarinya tadi bagaimana Pak ya? Di step berapa, Dek? Step 7 Pak. Step 7. Ini ya, menghitung trip rate. Benar ya? Saya Pak untuk mencari jumlah perjalanan orang per hari ini Pak. Oh, ini. Ya, ini kan Ya Pak. dapat dari ini, Dek. Ya. Nah, ini anggap saya berbeda datanya ya. Anggap saja ya. Anggap saja ini ya. Berarti zona 1 ini ditambahin. Ini dipakai. Ya, 128. Jumlah perjalanan dari zona 1 kan dia dari 1 ke 2, 1 ke 3, 1 ke 4 gitu ya.
Ya, berarti jumlah perjalanannya adalah 128 ditambah 132 ditambah 105. 365 gitu ya. Nah, ini mohon maaf datanya salah sehingga adik mungkin bingung gitu ya. Nah, caranya mencari adalah Siapa? menjumlahkan seluruh perjalanan yang ada di zona 1. Gitu. Diambilnya dari OD matriksnya. Paham ya, Dek ya? Oke, Siapa? sedangkan Terima ini kasih, kan Pak. jumlah sampel yang kita tanya pada saat survei HI gitu ya. Oke, nanti ini jumlahkan ya. Oke, yang ini paham sudah? Paham ya? Nanti sebagai bentuk contoh nanti saya akan berikan kuis di hari ini kan saya sampai jam 10.30 ya. Oke, saya akan berikan kuis hari ini. Ini apa namanya rekamannya nanti juga saya akan bagikan. Silakan nanti dilihat, dipelajari lagi jika memang ada yang kelewat tadi, gitu ya. Kemudian hari ini saya akan berikan kuis bagi adik-adik semua untuk menguji pemahaman terkait dengan bagaimana memperhitungkan perhitungan manual untuk menghitung uji korelasi dan uji linearitas, gitu ya. Oke, nanti soalnya akan saya upload di Sitaruna atau Smart Campus, kemudian dikumpul juga dari ke Smart Campus. Saya tunggu maksimal jam 12 siang ini, gitu ya. Sebelum saya akhiri, ada yang mau ditanyakan, silakan. Saya belum, Pak. Oke, ada? Oke, kalau memang sudah tidak ada pertanyaan, silakan dilanjutkan dengan pengerjaan kuis. Itu open source itu ya. Silakan. Pak. Ya, Untuk pengerjaan itu menggunakan Excel atau bagaimana? enggak tulis tangan ya. Tulis Siap. tangan. Nah, itu karena pekerjaannya manual, tapi alat bantunya silakan mau pakai Excel, mau pakai kalkulator, mau pakai apa itu boleh. Ya, tapi nanti hasilnya ditulis tangan, hasilnya di-scan atau difoto, jadiin PDF, upload di Citarum. Paham ya? Oke, ya. Kalau memang ada yang lain mau ditanyakan, silahkan. Oke, Sebelum belum ya. Oke, kalau memang tidak ada, saya cukupkan sampai di sini. Terima kasih. Silakan lanjutkan kegiatannya. Salam sehat. Sampai jumpa kembali nanti di kampus. Gitu ya. Akhir kata saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi 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 Om. Sampai jumpa. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak.